Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, para bapak, para ibu, alhamdulillah insyaallah kita masih ada masa 2 hari lagi. Hari ini hari Kamis, besok hari Jumat, kemudian hari Sabtu ba'da dhuhur kita akan berpindah dari Madinah menuju ke Makkahul Mukarramah. Maka kesehatan tolong dijaga, vitamin C yang punya tolong dikonsumsi sambil baca sholawat, ikhtiar minum sebanyak mungkin, terutama yang masuk di Masjidin Nabawi minum sebanyak mungkin. Itu air zam-zam yang di dalam, yang di luar bukan. Yang di dalam air zam-zam. Zam-zam, ma'u zam-zam 5 syuribalah kata Nabi Muhammad. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan oleh si pengkonsumsi. Yang minum air zam-zam niatnya akan dikabulkan, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antum dibimbing oleh Kiai Athaillah, Kiai Abdullah Sulan, Kiai Ali Tayassar, Kiai Ali Munawwar, alhamdulillah, dan teman-teman yang lain. Ini adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita rute sekarang kita ziarah ya. Dan tadinya kita akan berada di halaman masjid, namun karena mungkin kita skala besar, tadinya saya pikir nggak terlalu ramai seperti ini, namun alhamdulillah antusiasnya jamaah luar biasa, sehingga kita nggak bisa ngumpul di sana. Hanya saja nanti masing-masing ada manasik penting ya, manasik penting. Ini Masjid Rumamah. Masjid Rumamah ini kalau diartikan bahasa Indonesia adalah awan. Rumamah itu adalah awan. Kisahnya bagaimana? Banyak versi, namun yang kami insya Allah rangkum dari beberapa versi yang kami cerna atau yang kami simak dan kami dapatkan dari para masyaikh kita. Pada saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya dalam suatu riwayat salat Idul Adha. Salat Idul Adha Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngumpul di sini. Nah, jadi di ini lapangan Masjid Nabawi kan di sana, rumah beliau di sana. Ini ngumpul lapangan, ini lapangan yang mungkin seperti inilah kira-kira, lapang kosong. Nabi ngumpulkan mereka. Wah subhanallah, mungkin cuacanya seperti saat ini, panasnya minta ampun, sehingga Nabi tadarruk pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya Allah, kesian jamaah, kesian sahabat-sahabatku dalam kondisi kepanasan, maka tolonglah ya Allah, berikanlah naungan, berikanlah ghamamah ataupun awan yang akan menaungi mereka. Yang meminta adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga taghayyam as-sama. Apa artinya taghayyam as-sama? Itu maksudnya langit di atas mulai menghitam dan kemudian ditutupi oleh awan. Maka tempat ini dan kejadian itu direkam oleh sahabat, dicatat oleh sahabat, dan tetap akan diabadikan. Daripada menjadi hal-hal yang tidak baik, maka raja-raja pendahulu memiliki inisiatif dijadikan Masjid Al-Rumamah. Dan memang bukan untuk disolati, kalau bahasa kita mungkin seperti museum gitulah kira-kira ya, tempat bersejarah. Nah, ini namanya Masjid Al-Rumamah, tempat wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad tatkala beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan naungan, bukan sekedar tenda, bukan sekedar payung, bukan sekedar bangunan, tapi yang menaungi adalah Al-Rumamah, yaitu awan. Inilah kehebatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah ya, yang kita cintai baginda Nabi ini hebat, lebih hebat daripada Nabi yang lainnya. Bahkan ahabbul khalqi ajma'in ilallah, paling mulianya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita bayangkan, dari kecil baginda Nabi Muhammad SAW ya, kalau kita sekarang main kelereng gitu ya, anak kecil main tembak-tembakan, Nabi Muhammad mainnya hanya ngatur awan, ngatur rembulan. Rembulan ke kiri, rembulan ke kanan. Awan datang dari kecil. Itulah baginda Nabi Muhammad yang kita pada saat ini merinding bulu roma kita, yang sebentar lagi kita akan berziarah ke makam Nabi. Maka nasihat saya kepada antum semua, jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan masa, jangan sia-siakan menit, detik, dan seterusnya, kecuali basahi lisan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Apa beratnya kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlalu panjang Habib. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dengan kita selalu berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati yang congkak akan lumayan menjadi luluh, hati yang keras lumayan akan menjadi lembut, hati yang sombong lumayan akan menjadi tawadhu. Itu yang kita inginkan. Dan kita lihat lingkungan ramah tamah, subhanallah, semuanya enak. Ada satu dua ya, karena di setiap masa ada Muhammad, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Setiap masa ada yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, dan juga ada yang mengikuti kaum munafikun dan orang-orang kafir, pasti ada. Tapi di Madinah, subhanallah, inilah Madinah yang kita cintai, yang kita agungkan. Ini Rumamah, Masjid Rumamah ya, insyaallah berkat Masjid Rumamah yang Allah turunkan ghayyam, awan, dan berkat kita bergabung di sini, baik itu yang Musdalifah, Al-Mahdar, direktur kita datang ya, ustadz kita dan para habaib-habaib kita ngumpul. Mudah-mudahan semua hati kita bersatu li'ila'i kalimatillah ya, yang menyebarkan travelnya insyaallah mengabdi kepada masyarakatnya masing-masing, yang menyebar pesantrennya insyaallah barokah demi santri-santrinya ala hadhihi niyat, dan pengusahanya barokah, amin, petaninya berkah, amin, pejabatnya berkah, amin, konglomeratnya berkah, amin, dan yang memiliki travel berkah, amin, dan para asatid, para kiai, para habaib berkah ilmunya, amin. Ala hadhihi niyatin salihah. Al-Fatihah. Rumah beliau dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo bagi seperti yang saya ini, bangun subuhnya malas ya, berjamaahnya malas. Nah, itu saya ulang lagi ya, karena ini Ali Tayassar ini, masya Allah, Ali Al-Munawwar. Itu adalah Masjid Abu Bakar, rumah beliau. Ya, kemudian sana ke kanan, itu Masjid Ali bin Abi Thalib, rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Antum bisa bayangkan, Nabi setiap malam, rumahnya jauh loh, sekitar berapa ya, 500 meter atau 300 meter minimal 300 meter lah kira-kira ya, sampai ke rumah, atau 250 meter. Beliau setiap malam keliling, ya Ahlul Bait, ya Fatimah, ya Ali, gumu, bangun, ayo bangun ke masjid. Setiap malam beliau jam 3, jam 4 membangunkan keluarganya, membangunkan sahabat-sahabatnya. Dan inilah sahabat yang paling setia kepada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dikatakan setelah wafatnya beliau tidak bertahan hidup, tidak mampu hidup lama, dan setelah duduk di kursi khalifah, karena beliau menjadikan setelah wafat Rasulullah, sahabat sepakat yang menjadi presiden, yang menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi beliau setelah duduk di kursi dan melakukan tugas-tugasnya, pulang ke rumah bukan ngumpul bersama istrinya, bukan ngumpul bersama anak-anaknya, tapi beliau masuk kamar khusus dan dikunci kamarnya. Dan beliau tidak makan, tidak minum, kecuali dikasih makan dari bawah. Ya Abu Bakar, ya Abah, ya suamiku, makan. Itu pun jarang beliau makan. Suatu ketika pada heboh di rumahnya, seakan-akan rumah itu terbakar, dan terciuman bau aroma panggangan sate, bahasa kita. Seakan-akan ada daging unta atau daging sapi atau daging kambing yang terbakar, seperti dipanggang di sate gitu ya. Kemudian semuanya pada heboh, ini apa ini yang tercium ini? Ternyata dicari-cari, munculnya itu dari perkemahan atau kamar khususnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah di sini rumah beliau. Semuanya pada heboh. Itu mengeluarkan asap dan wangi, aroma seperti daging yang dipanggang. Subhanallah, para hadirin hadirat, saat kalau didobrak, betul aroma mulut beliau sudah berasap. Kenapa ya Abu Bakar kau paksakan seperti ini? Suamiku, ayahku, kenapa? Aku rindu kepada Rasulullah. Aku rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa aku hidup? Untuk apa aku hidup sementara kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiada? Ya Rabb, apa gunanya hidup sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tiada? Dan beliau setiap saat beliau duduk tegas di singgasana kepemimpinannya. Tapi tatkala beliau sudah pulang ke rumah, beliau tidak bersibukkan dengan keluarganya, anak dan istrinya, tapi beliau menyendiri membayangkan masa-masa hidup bersama Nabi Muhammad. Beberapa hari di Gua Hira yang nanti kita akan ziarah. Perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah sampai sini adalah 800 km kira-kira, 600 sampai 800 km. Beliau lalui pakai unta. Dalam satu riwayat 7 hari 7 malam. Tidak pernah mengenal panas, tidak pernah mengenal hujan. Beliau rela mengerjakan hal itu demi agama. Kita sekarang ya Allah, nikmat hotel kita dekat. Mudah-mudahan Allah ampuni kita yang sholatnya masih malas, termasuk saya, yang sulit untuk turun karena keadaan. Tapi Allah ampuni insyaallah. Allah maafkan dosa-dosa kita. Bayangkan yang hadir bersama kita, syukuri
Dan nanti kita bayangkan suami kita yang enggak ikut, anak-anak kita yang enggak ikut, istri kita yang enggak ikut, ayah dan bunda yang kita enggak ikut, insyaallah Allah panjangkan usia kita, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat Masjid Ghamamah, berkat Masjid Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, berkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Rabb, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sehatkan jasad kami ya Allah. Rohani kami ya Rabb, jasmani kami ya Rabb. Angkat musibah daripada Indonesia ya Allah. Jadikanlah kemudahan orang yang umrah di Makkahul Mukarramah seperti dulu kala ya Rabb. Bebas kami itikaf, bebas kami masuk ngantri di Raudhah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami yang hadir pada saat ini ada di antara mereka yang hatinya cinta kepada kasih-Mu Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang setiap malam bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ada di antara mereka yang setiap malam tahajud ya Allah. Berkat mereka ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni kesalahan kami yang banyak khilaf ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ala hadhihi niyat wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.